Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Abdul Hadi Syibani. Yang sebelah kiri gue Asri. sebelah kanan gue. Oh ya. Oke, kali ini gue sedang lagi di puncak guys. Biasa lagi puncak. Dan kebetulan gue tadi lagi bercerita ngomong-ngomong pas banget tentang perkembangan sistem operasi. Betul. Nah, kami ingin menjelaskan bagaimana sih perkembangan sistem operasi dari zaman ke zaman. Karena kita sedang di puncak, kita pindah tempat dulu, oke? Nah, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi dalam bahasa Inggris disebut operating system atau biasa disingkat dengan OS. Sistem operasi komputer merupakan software pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer. Memori komputer dalam hal ini ada hard disk, bukan memori RAM. Pada saat komputer dinyalakan, sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi komputer berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software itu. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling, teks, dan antarmuka user. Sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut, karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel suatu sistem operasi. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antar lapisan hardware dan lapisan software, melakukan semua perintah-perintah penting dalam komputer, serta menjamin aplikasi yang berada fungsinya dapat berjalan lancar secara bersamaan tanpa hambatan. Sistem operasi komputer menjamin aplikasi perangkat lunak lainnya bisa memakai memori, melakukan input serta output terhadap peralatan lain, dan mempunyai akses kepada sistem file. Jika beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, maka sistem operasi komputer akan mengatur jadwal yang tepat, sehingga sebisa mungkin semua proses pada komputer yang berjalan mendapatkan waktu yang cukup untuk menggunakan CPU dan tidak saling mengganggu dengan perangkat yang lain. Nah, teman-teman, sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dapat dibagi ke dalam 4 generasi. Yang pertama, ada generasi pertama dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputerisasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Lalu, yang kedua ada generasi kedua dari tahun 1955 sampai dengan tahun 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya, fungsi sistem operasi ialah FMS, yaitu Fortran Monitoring System, dan IBSYS. Jadi, generasi ke komputer kedua ini merupakan generasi pertama dari sistem operasi. Lalu, ada yang ketiga, yaitu generasi ketiga, dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakaian sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer, maka sistem operasi menjadi multi-user,
digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multiprogramming melayani banyak program sekaligus. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, generasi keempat, pasca tahun 1980-an. Dewasa ini, sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar, di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Generasi keempat ini ditandai berkembang dan meningkatnya kemampuan komputer desktop atau komputer pribadi dan teknologi jaringan. Jaringan TCP atau IP telah mulai digunakan secara luas oleh kalangan militer, peneliti, perguruan tinggi, dan masyarakat secara umum. Oke teman-teman, jadi kita akan bahas mulai dari tahun 1980-an. Sistem operasi tahun 1980-an itu bernama QDOS dari timnya Patterson, Seattle Computer, yang menulis QDOS tersebut. Dan QDOS dibuat dari OS terkenal pada masa itu. Nah, kepanjangan QDOS adalah Quick and Dirty Operating System yang dipasarkan oleh Seattle Computer dengan nama 86-DOS. Karena katanya dulu sistem operasi itu dirancang untuk prosesor Intel 8086. Nah, Microsoft yang dinaungi oleh Bill Gates dari Microsoft perusahaannya membeli lisensi QDOS dan menjualnya ke berbagai perusahaan komputer. Tahun 1981 ada yang namanya PC-DOS atau IBM meluncurkan PC-DOS yang dibeli dari Microsoft untuk komputernya yang berbasis prosesor Intel 8086. Dan MS-DOS juga dari Microsoft yang menggunakan nama MS-DOS untuk OS ini jika dijual oleh perusahaan di luar IBM. Lalu tahun 1983 sampai 1985 MS-DOS versi yang 2.0 dari MS-DOS diluncurkan pada komputer yang jenis komputer yang bernama PC XT. Lalu ada sistem 1.0 yaitu dari Apple yang meluncurkan Macintosh dengan OS yang diturunkan dari BSD Unix. Sistem 1.0 merupakan sistem operasi pertama yang telah berbasis grafis dan menggunakan mouse. Lalu ada lagi MS-DOS 3.0 dari Microsoft yang meluncurkan MS-DOS 3.0 untuk PC AT yang menggunakan chip Intel 80286 dan yang mulai mendukung penggunaan harddisk lebih dari 10 Mbps. Lalu MS Windows yang 1.0. Lalu Microsoft juga memperkenalkan Microsoft Windows itu sistem operasi yang telah menyediakan lingkungan berbasis grafis atau GUI dan kemampuan multitasking. Ya, sayangnya sistem operasi ini sangat buruk performanya dan nggak mampu menyamai kesuksesan Apple pada saat itu. Lalu ada lagi yang namanya Novell Network. Novell meluncurkan sistem operasi berbasis jaringan Network 86 yang dibuat untuk proses Intel 8086. Lalu tahun 1988 sampai 1990
MS-DOS 4.0 yang dikeluarkan lagi oleh Microsoft dengan sangat suasana grafis. Lalu ada lagi yang namanya WWW atau double W yang artinya Proposal World Wide Web atau WWW yang biasa kalau misalkan di Google seperti itu oleh tim Berners-Lee namanya tim itu. Dan akhirnya dua perusahaan raksasa berpisah, IBM berjalan dengan OS 2 dan Microsoft berkonsentrasi pada Windows. Lalu Microsoft meluncurkan Windows versi 3.0 yang mendapatkan sambutan cukup baik. Lalu muncullah Microsoft Office dan yaitu Microsoft membundle Word, Excel dan PowerPoint untuk menyingkirkan saingannya seperti Lotus 123, WordStar, WordPerfect, dan Quattro. Lalu tahun 1991 sampai 1995 terciptalah Linux 0.01 yang diciptakan oleh mahasiswa Helsinki bernama Linus Torvalds. Dia yang mengembangkan OS berbasis Unix dari sistem operasi Minix yang diberi nama Linux. Lalu meluncur juga MS-DOS 5.0 yang diluncurkan oleh Microsoft dengan penambahan fasilitas yang full screen editor, yang ada juga mode undelete, unformat, dan QBasic. Dan tahun 1992 ada Windows 3.1. Microsoft juga yang meluncurkan dan kemudian Windows for Workgroups 3.11 di tahun berikutnya. Lalu tahun 1995 Windows 95 Microsoft juga yang meluncurkan dengan lagu Start Me Up dari Rolling Stone dan terjual lebih dari 1 juta salinan dalam waktu 4 hari. Lalu tahun 1996 sampai tahun 2000 ada Windows NT 4.0. Microsoft yang meluncurkan Windows NT versi 4.0. Lalu tahun 1997 ada macOS. Untuk pertama kalinya Apple memperkenalkan penggunaan nama macOS pada macOS 7.6. Lalu tahun 98 ada Windows 98 yang web browser Internet Explorer menjadi bagian penting dari Windows 98 dan berhasil menumbangkan dominasi Netscape Navigator. Lalu Google search engine terbaik hadir di internet dan diketahui menggunakan Linux sebagai servernya. Lalu tahun 1999 ada yang namanya Corel Linux. Corel, pembuat program Corel Draw yang sebelumnya telah menyediakan WordPerfect versi Linux, ikut membuat OS berbasis Linux dengan nama Corel Linux dan yang nantinya beralih nama menjadi CentOS. Lalu tahun 2000 macOS diganti dengan mesin berbasis BSD Unix dengan kernel yang disebut sebagai macOS X. Windows 2000, Microsoft meluncurkan Windows 2000 sebagai penerus Windows NT. Dan ada juga Windows Me. Microsoft meluncurkan Windows Me versi terakhir dari Windows 95. China Guis Linux dan Red Flag Linux diluncurkan dari Republik Rakyat Cina. Lalu ada juga tahun 2001 sampai 2005. Tahun 2000 Windows XP. Microsoft pertama kali memperkenalkan Windows XP pada tahun 2000. Lalu tahun 2007 ada yang namanya Windows Vista. Setelah tertunda untuk beberapa lama, akhirnya Microsoft meluncurkan Windows Vista. Windows Vista ini pertama kali memperkenalkan fitur 3D desktop dengan Ario Glass, Shipbear, dan Flip 3D. Tahun 2010 ada muncul, yaitu yang sering kita kenal Windows 7. Nah, sistem operasi ini merupakan penyempurna dari sistem operasi yang dibuat sebelum-sebelumnya oleh Microsoft. Nah, bisa dikatakan bahwa sistem operasi ini merupakan sistem operasi yang terbaik yang ada pada saat ini. Lalu tahun 2012 Windows 8, lagi-lagi Microsoft mengeluarkan Windows 8
dengan sebuah sistem operasi yang memiliki tampilan yang sangat menarik dibanding dengan Windows lain yang sebelumnya. Tahun 2014, 2015, Windows 10, dan sekarang yang sistem operasi terbaru yang telah diluncurkan oleh Microsoft adalah Windows 10. Windows 10 merupakan tampilan Windows yang terlengkap dan menyeluruh dibanding versi-versi sebelumnya, sehingga ia lebih pantas dinamakan Windows 10 karena 10 merujuk pada kesempurnaan. Nah, Windows ini diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014. Nah, itulah beberapa gambaran tentang sejarah perkembangan OS.